Shalom teman-teman. Puji Tuhan, sangat bahagia sekali bisa bertemu dengan teman-teman pada kesempatan hari ini. Saya percaya kita semua memiliki tujuan yang sama ya. Sama-sama ingin mengenal kehendak Allah. Nah teman-teman, untuk hari ini saya ingin mulai dengan sebuah pertanyaan. Mari kita renungkan bersama-sama ya. Menurut teman-teman, apa sih keinginan terbesar orang tua untuk anak-anaknya? Amin. Saya setuju sekali. Orang tua pasti menginginkan yang terbaik untuk anak-anaknya. Misalnya, hidup sukses, bahagia, sehat, dan berkecukupan. Iya kan? Orang-orang tua pasti menginginkan yang terbaik untuk anak-anaknya. Nah, teman-teman, kalau misalnya anak-anak mulai salah jalan, apa yang dilakukan orang tua terhadap anaknya? Iya, benar sekali, setuju. Orang tua pasti menegur, orang tua pasti mengarahkan. Kalau misalnya orang tua marah, apa karena mereka jahat? Tidak ya, orang tua marah ketika anaknya mulai salah jalan karena sayang ya. Orang tua sangat sayang dengan anak-anaknya. Nah teman-teman, tahu nggak kalau kita juga punya orang tua rohani? Dalam Ibrani 12 ayat 9 di sana dikatakan bahwa Allah adalah Bapa rohani kita. Makanya ada disebut juga di dalam Alkitab anak-anak Allah, ya kan? Jadi Allah adalah Bapa kita. Nah, sama halnya dengan orang tua jasmani yang menginginkan yang terbaik untuk anak-anaknya, Bapa kita, Allah kita, juga menginginkan yang terbaik untuk kita, untuk anak-anaknya. Nah, bedanya kalau orang tua jasmani kita menginginkan kebaikan yang sementara, orang tua rohani kita, Allah kita, Bapa kita, menginginkan yang terbaik secara roh, yaitu keselamatan kekal. Hal yang berbeda dengan hal duniawi ya. Allah ingin memberi yang terbaik kepada kita, yaitu apa? Keselamatan kekal. Nah teman-teman, tapi kita punya kendala nih teman-teman. Apa kendalanya? Ya, benar sekali. Allah kita adalah roh. Ya, kalau kita bisa melihat orang tua jasmani kita secara langsung, kita tidak bisa melihat Bapa kita secara rohani, kita tidak bisa melihat Allah. Atau siapa yang pernah melihat Allah di sini? Enggak ya, Allah adalah roh, sehingga kita tidak bisa melihatnya. Jadi beda ya. Beda antara orang tua rohani dan orang tua jasmani. Kalau orang tua jasmani, kita bisa tanya langsung, Papa maunya apa sih? Papa, kira-kira aku harus melakukan apa sih sehingga aku bisa menyenangkan hatinya Papa? Itu kan secara jasmani ya, kita bisa tanya langsung. Sedangkan Allah tidak. Sehingga kebanyakan manusia, terkhususnya orang Kristen, ya kan, sering menebak-nebak isi hatinya Allah. Allah kita seperti ini, Allah kita seperti itu, Allah kita kayaknya seperti ini. Sehingga akhirnya munculnya yang namanya pikiran sendiri, perasaan sendiri, ya kan? Nah, tapi ada kabar baik loh teman-teman. Allah tidak mungkin membiarkan kita menebak-nebak, ya kan? Allah ingin yang terbaik untuk kita. Otomatis kita juga harus mengenal kehendaknya Allah ya, supaya kita bisa hidup di dalam jalannya Allah. Nah, Yohanes 1 ayat 1 di sana dikatakan bahwa Allah adalah firman. Iya, Allah adalah firman. Jadi, firman itu mana? Di dalam Alkitab, teman-teman. Iya, Alkitab adalah perkataan-perkataannya Allah, firmannya Allah. Jadi, melalui Alkitab, kita bisa mengenal kehendaknya Allah. Kita bisa mengenal isi hatinya Allah. Supaya apa? Supaya kita jangan tersesat. Sama seperti tadi saya bilang, kalau kita menebak-nebak pakai pikiran sendiri, perasaan sendiri, ujung-ujungnya kita jadi berbeda pendapat, ya kan? Kalau berbeda pendapat, yang mana yang benar? Ya kan? Tapi kabar baiknya, Allah memberikan kita Alkitab. Jadi Alkitab adalah Allah yang terlihat. Ini kabar baiknya. Kitab adalah Allah yang terlihat. Nah, tahu nggak? Bapa rohani kita, yaitu Allah sendiri, dalam 1 Timotius 2 ayat 4 di sana dikatakan Allah ingin kita memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Itu yang Allah inginkan.
Allah ingin kita memiliki pengetahuan akan kebenaran. Supaya apa? Supaya kita bisa mendapatkan tujuan yang tadi. Apa? Keselamatan kekal. Nah, kalau kita secara jasmani berbakti kepada orang tua supaya bisa mendapatkan hidup yang baik secara jasmani, kita juga harus berbakti kepada Bapa rohani kita supaya apa? Supaya bisa mendapatkan yang terbaik yang sudah Allah sediakan, yaitu keselamatan kekal. Melalui apa? Melalui mengenal kehendak Allah. Kehendak Allah tercatat di mana? Dalam Alkitab. Ya kan? Jadi kita bisa mengenal kehendak Allah melalui Alkitab. Jadi teman-teman mau tidak mengenal Allah? Mengenal Bapa kita? Amin ya, pasti ya. Kalau kita secara jasmani ingin memberi yang terbaik untuk orang tua, ya saya sebagai anak, saya pasti mau menyenangkan hati orang tua. Bagaimana dengan orang tua jasmani, bagaimana dengan orang tua rohani kita ya teman-teman, kita juga harus menyenangkan hatinya. Dengan cara apa? Dengan cara mengenal hatinya melalui isi Alkitab. Nah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak teman-teman untuk bergabung bersama dengan kami dalam pendalaman Alkitab. Jadi kita akan belajar Alkitab secara terstruktur ya teman-teman, karena kita butuh pengertian yang benar tentang Allah melalui Alkitab ini. Cuman Alkitab, tidak ada sumber lainnya, karena perkataan Allah semuanya tertulis di dalam kitab ini. Jadi mari kita sama-sama mengenal kehendak Allah melalui Alkitab di kesempatan ini. Amin.